Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Aziz Lukman Praja MSI dan juga Ibu Febi Inggriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan tidak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu kembali pada pertemuan keempat kali ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, saya Yolanda Dwi Ferawina, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memandu presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernamakan Anissa Cynthia dengan NPM 205060164. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan materi mengenai teori perkembangan Vygotsky dan Bandura. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi teori perkembangan yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, teori perkembangan merupakan salah satu teori yang dimana lebih memfokuskan pada perubahan-perubahan dan juga perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku, dan juga fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematian. Nah, teori perkembangan ini sangatlah mempengaruhi perkembangan diri seorang individu. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari teori perkembangan masa hidup manusia, maka kita akan mempengaruhi bagaimana karakteristik perkembangan dan juga segala persoalan kontemporer dalam perkembangan masa hidup kita sebagai manusia. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori dan juga tahap perkembangan menurut Vygotsky. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai teori perkembangan Vygotsky. Teori Vygotsky merupakan salah satu teori kognisi sosiobudaya yang dimana lebih memfokuskan bagaimana cara perkembangan kognitif yang diarahkan oleh budaya dan juga interaksi sosial. Teori ini terbentuk dari 3 konsep utama. Apa saja? Yang pertama yaitu ada intelektual yang berkembang menghadapi ide-ide atau pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua yaitu intelektual juga berkembang lewat interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu guru merupakan mediator dalam pembelajaran anak. Nah, penekanan teorinya yaitu untuk menekankan bagaimana pentingnya pengetahuan awal dalam suatu proses pembelajaran, yang dimana dia juga ingin guru membantu murid dalam memahami pengetahuan dan juga perbedaan pengetahuan lewat pemahaman cara kerja otak. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada tahap perkembangan Vygotsky. Menurut konsep teori Vygotsky membedakan antara ketiga tahapan atau tingkatan perkembangan anak, yaitu yang pertama ada actual development, yang kedua ada zone of proximal development, dan yang terakhir ada potential development. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama yaitu ada level of actual development, yang dimana di dalam tingkatan ini anak harus mampu dalam aktivitas berpikir di dalam kehidupan sosialnya. Selain itu juga anak harus mampu memecahkan berbagai masalah di dalam kehidupannya secara mandiri. Yang kedua yaitu ada zone of proximal development, yang dimana ZPD sendiri ini dapat diartikan sebagai kemampuan fungsi berpikir anak yang masih dalam proses pematangan. Nah, di dalam tahapan ini anak dapat dibantu oleh teman sebayanya, yang dimana anak tersebut memiliki pengetahuan yang lebih luas, dan selain itu juga anak dapat dibantu oleh guru serta orang tuanya, karena di dalam hal ini guru lebih ditekankan untuk menggunakan scaffolding dalam pembelajarannya. Nah, yang terakhir yaitu ada potential development zone, yang dimana menurut Vygotsky, pada zona ini anak tidak boleh diberikan bantuan pelajaran secara mendalam karena ada tahapan-tahapan perkembangan anak. Misalnya nih, anak usia 2 tahun yang belum mempunyai asas pramembaca, tetapi orang tua ini melatih kemampuan membaca dengan latihan apapun. Karena pada dasarnya orang tua itu harus mengetahui tingkatan perkembangan kemampuan anak tersebut.
Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai implikasi dari teori perkembangan Vygotsky dalam pembelajaran. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran menurut Vygotsky sendiri yaitu mengajar dalam zona perkembangan proksimal. Di dalamnya pasti melibatkan kesadaran yang dimana siswa-siswa itu berada di dalam proses perkembangan mereka dan juga mereka dapat mengambil keuntungan dari kesiapan mereka sendiri. Adapun implikasi utama teori Vygotsky dalam pembelajaran yaitu bahwa para siswa membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru dan juga teman sebayanya yang lebih terampil. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan teori Piaget yang dimana jika diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran, Vygotsky lebih menekankan pada penggunaan zona perkembangan proksimal murid di dalam pembelajaran. Sedangkan pengajaran harus dimulai menuju batasan atas zona tersebut, sehingga anak dapat mencapai tujuan dengan bantuan dan juga dapat beralih ke tingkat keterampilan dan juga pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga ada 5 poin yang dimana teori Vygotsky ini dapat diterapkan di dalam kelas. Yaitu yang pertama ada nilai ZPD anak, yang dimana ZPD ini lebih menekankan bahwa pembelajaran ini bersifat interpersonal. Yang kedua yaitu gunakan zona perkembangan proksimal anak dalam pembelajaran mengajar yang dimana harus dimulai pada batas atas zona. Yang ketiga yaitu gunakan teman sebaya yang lebih terampil. Dan yang keempat yaitu tempatkan pengajaran dalam konteks yang dimana berarti para guru ini harus menghindari penyampaian materi secara abstrak dan menggantinya dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengalami pembelajaran yang lebih mendalam di dalam dunia nyata. Nah, jika teori Vygotsky ini diterapkan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maka dapat dipastikan hasilnya pun akan bagus. Nah, yang materi yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kelemahan dari teori perkembangan Vygotsky. Yang pertama yaitu ada berpikir, yang kedua paham, yang ketiga ingat, yang keempat kemahiran sosial, dan yang terakhir yaitu senang. Yang pertama yaitu berpikir. Berpikir dalam proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan berbagai masalah, mencari ide, dan juga membuat keputusan. Yang kedua yaitu paham. Oleh karena siswa terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, maka mereka akan memiliki pemahaman dan juga boleh mengaplikasikannya di dalam semua situasi. Yang ketiga yaitu ingat. Oleh karena siswa terlibat langsung secara aktif, mereka akan lebih mengingat semua konsep yang telah mereka pelajari. Nah, melalui pendekatan inilah siswa dapat membina dirinya sendiri bagaimana tentang pemahaman mereka. Nah, dengan ini juga mereka akan lebih yakin untuk menghadapi dan juga menyelesaikan masalah di dalam situasi yang baru. Yang keempat yaitu ada kemahiran sosial. Kemahiran sosial ini dapat diperoleh apabila berinteraksi dengan teman atau guru yang memiliki pemahaman yang lebih luas dan juga pemahaman yang baru. Yang kelima yaitu senang. Oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, mereka akan paham, ingat, yakin, dan juga dapat berinteraksi secara sehat. Maka mereka pun akan lebih merasa senang dalam hal belajar dan juga dalam hal membina pengetahuan yang baru. Nah, yang selanjutnya yaitu kelemahan teori perkembangan Vygotsky. Kekurangan dari teori Vygotsky ini dapat dilihat bahwa di dalam proses pembelajaran yang dimana seharusnya peran guru itu sebagai pendidik kurang begitu mendukung. Selain itu juga cakupan makna yang dipelajarinya lebih luas sehingga sulit untuk dipahami. Teori ini juga lebih terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak juga akan sulit diamati secara langsung. Baik, mungkin untuk materi teori perkembangan Vygotsky dicukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Cynthia. Kepada Anissa Cynthia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia, NPM 205060164. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, materi selanjutnya mengenai teori dan perkembangan menurut Bandura. Teori perkembangan Bandura. Teori Bandura menjelaskan manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Nah, sebagai contoh, kita dapat katakan bahwa teori belajar sosial Bandura ini menjelaskan mengenai tentang hubungan kepribadian, lingkungan, dan tingkah laku manusia,
yang merupakan hasil interaksi timbal balik yang terus-menerus. Ada beberapa faktor, yaitu faktor internal seperti kognisi, persepsi, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kegiatan manusia. Ada juga faktor eksternal yaitu lingkungan. Jadi teori menurut Bandura itu yakni suatu perilaku belajar dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi, memaknai model yang ditiru, kemudian mengolah secara kognitif dan menentukan tindakan sesuatu tujuan yang dikehendaki. Kemudian teori dan tahap perkembangan menurut Bandura. Secara rinci, dasar kognisi dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 tahap, yaitu atensi atau perhatian. Berikut faktor-faktor untuk mendapatkan perhatian penekanan penting dari perilaku menonjol, memperoleh perhatian dari ucapan atau teguran, dan membagi aktivitas umum dalam bagian-bagian yang wajar. Jadi, komponen keterampilan dapat menonjol. Nah, yang kedua ada retensi, yakni setiap gambaran perilaku disimpan dalam bentuk memori atau tidak, dan dasar untuk menyimpan merupakan metode yang digunakan untuk penyandian atau memasukkan respon. Kemudian, yang ketiga ada reproduksi gerak. Teori belajar sosial memperkenalkan 3 prasyarat utama untuk berhasil dalam proses ini. Yang pertama, orang harus memiliki komponen keterampilan. Nah, biasanya di rangkaian perilaku model dalam penelitian Bandura dapat diketahui orang. Nah, yang kedua, orang harus memiliki kapasitas fisik untuk membawa komponen keterampilan dalam mengkoordinasikan gerakan. Nah, yang terakhir, hasil yang dicapai dalam koordinasi penampilan akan memerlukan individu yang dengan mudah tampak. Nah, yang keempat yaitu motivasi pokok persoalan dari atensi, retensi, dan reproduksi gerak sebagai besar berhubungan dengan kemampuan orang untuk meniru perilaku penguatan relevan. Materi selanjutnya yaitu implikasi dari teori perkembangan Bandura dalam pembelajaran. Bandura memiliki 2 implikasi. Yang pertama yaitu respon. Nah, yang kedua hadiah. Hukuman mempengaruhi pertunjukan atau performa dari perilaku yang dipelajari. Bagaimanapun, ketika memberikan kemajuan, mereka memiliki pengaruh tambahan dalam pengetahuan atau belajar dari perilaku baru yang terus pengaruhnya pada atensi dan latihan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori perkembangan Bandura. Kelebihan dari teori perkembangan Bandura sebagai berikut. Menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus atau SR bond, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, yakni faktor sosial dan kognitif. Nah, yang kedua yaitu kelemahan teori perkembangan Bandura. Nah, sosial Bandura sesuai diklasifikasikan dalam teori behavioristik ini karena teknik pemodelan Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan
meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Teori belajar sosial ini hanya memfokuskan pada penggabungan kognitif internal dan perilaku sosial saja. Namun hubungan timbal balik antara faktor yang bersaing mempengaruhi tidak dijelaskan secara mendetail. Nah, berikut materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Cynthia yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya dipersilahkan bertanya langsung pada forum diskusi. Mungkin pemaparan dari kelompok 2 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.